untuk sampai gue bisa investasi dan proteksi, baiknya tuh gimana sih? Tipsnya dari lo gimana nih? Kan harus dilihat juga kebutuhan lainnya. Jadi kalau misalnya mau ngebedah, Karena terlalu banyak pilihan dan banyak hal yang dipikirin dalam satu hal, jadi dia itu nggak bisa ngasih skala prioritas. Tapi gue pengen ini deh bang, kayak coba deh. Hai, what's up bre? This is us. Walk the talk. Gua Nawi. Gomando. Apa iya asuransi itu penting buat Gen Z? Well, menurut KBBI, definisi dari asuransi itu adalah sebuah pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang pihak pertamanya itu membayar iuran, lalu yang pihak keduanya itu mendapatkan jaminan yang pastinya nantinya itu bisa diberikan haknya secara penuh, entah itu asuransi dari kendaraan, bisnis, jiwa, kesehatan, dan banyak lainnya. Jadi kayak ngalihin risiko lah ya. Betul, Bang Mando. Nah, kali ini sesuai dengan topiknya pastinya, Bang Mando, kita bakalan bahas tentang asuransi sepenting apa sih buat Gen Z. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu karakteristik dari Gen Z. Kita udah dapetin dari penelitian Stanford, ada beberapa karakteristik Gen Z. Yang pertama, Bang, orang itu mandiri gitu. Do you agree with that? Yep. Ya sekarang kan ngeliat Gen Z juga kan, ya itu kita sempat bahas juga ya. Yep. Kalau misalkan Gen Z itu kan sekarang apapun bisa dilakuin deh kayaknya. Oh iya banget sih. Ya mereka kan ketersediaan informasinya juga gampang banget. Mereka bisa ngeliat ya, mau browsing kayak, mau dari sosmed, mau dari apapun juga, dari YouTube. Bahkan sekarang gampang banget nyari di ChatGPT gitu, mau nanya-nanya apapun semuanya ada kayaknya kan. Betul banget. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk mandiri mereka bisa lakuin apapun sih. Referensinya banyak gitu. Referensinya banyak, dan memang selain ditunjang dari teknologi, rata-rata yang gue dapatkan sebagai Gen Z juga gitu, kenapa bisa mandiri itu karena lingkungan sosialnya sih yang sudah berubah kayak gitu kan. Kalau mungkin ditelisik lebih dalam, kita tarik mundur gitu, mungkin pada zaman dulu gitu ya, zamannya lu Bang, Gen X, Gen Y, karena memang opportunity-nya sedikit dan lingkungan sosialnya itu masih banyak yang terkotak-kotak, jadinya kemandirian itu nggak naik gitu loh Bang. Gitu. Nggak terlalu fokusin ke sana kali. Kayak gitu. Itu sih menurutku. Memang ada dua itu sih. Terus selanjutnya apa selain mandiri? Nah, selain mandiri itu ada, mereka itu sangat sangat aware dengan komunitas di sekitar. Kayak gitu. Seperti contoh demo. Itu rata-rata Gen Z loh. Itu kayaknya dari lama juga banyak. Iya sih, demo. Maksudnya cuma mereka lebih kayak berani vokal kali ya. Berani speak up juga kali. Betul. Kalau Bang Mando main X juga atau dulu Twitter. Di Twitter atau di X itu benar-benar blind banget yang namanya ngeritik pemerintah. Bukan cuma pemerintah doang sih, lebih tepatnya kayak dia menyampaikan sesuatu atau mungkin bersimpati dengan suatu hal, itu tuh benar-benar sangat aware gitu loh kan. Gitu. Sampai ada kalau di kita ingat atau enggak, kalau enggak viral enggak bakalan ditangani, semacam itu kan gitu. Dan itu menurutku adalah menunjukkan aware-nya Gen Z sih, gitu. Jadi dengan kita yang masih umur 23 tahun itu, dan mungkin dengan akses yang sangat cepat seperti ini, ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dalam internalnya Gen Z tersebut. Dari diri masing-masingnya. Betul, makanya dia itu lebih aware kayak gitu kan. Terus habisnya gitu yang ketiga teman-teman, itu ada, dia tuh memiliki kecemasan atau lebih tepatnya itu sangat sensitif untuk melihat situasi gitu.
mungkin tentang keadaan yang di sekitar, kayak contohnya perubahan iklim. Walaupun untuk di Indonesia sendiri itu nggak terlalu masif ya Bang gitu. Tapi yang kita lihat gitu kan, itu sampai merubah sosial budayanya itu memang ada banget gitu kan. Contoh seperti ya mengkritik pemerintah, atau mungkin juga ngasih fun fact untuk kita nih bisa nantinya bisa tua nanti itu bisa apa ya, protect gitu loh, bisa terproteksi gitu dari kebutuhan yang Gen Z itu alami gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya nih Bang. Menurut Bang Mando, sebagai Gen Z yang punya awareness yang tinggi gitu kan, sebagai karakteristiknya Gen Z yang awareness yang tinggi, sebenarnya mereka itu perlu dibebaskan gak dalam tanda kutip, karena pastinya untuk si Gen Z kan gak bisa dikengkang dalam artian kayak lo harus gini, lo harus gitu, lo gitu. Si Gen Z pasti bakalan udah gitu kan, banyak berontak kali ya, banyak berontaknya. Menurut lo dengan berontaknya dalam tanda kutip Gen Z ini perlu proteksi gak sih? Sebenarnya tadi kalau misalnya dilihatin kan kesannya ya mereka tuh lebih vokal, lebih speak up dan lain-lain. Tapi kan sebenarnya dari segi positif ya. Mereka berani speak up. Ya kadang-kadang memang bias antara yang memang ini balik lagi bukan mengeneralisir secara Gen Z, cuma kan memang karakter anak-anak yang di umuran segitu sekarang itu tuh kan lebih kayak apa ya? Bukan dari sisi negatifnya doang, positifnya kayak tadi. Tapi yang kadang-kadang jadi bias. Ada yang betul-betul memang speak up, ada yang betul-betul memang mengkritisi, atau memang kadang ada yang memang sekedar ikut-ikut aja gitu. Ikutan kayak speak up tapi mungkin dasarnya nggak ada, tahu kejelasan enggaknya untuk apa yang diperjuangkan, apa yang diprotes gitu kan. Kaitannya ini menariknya kan kaitannya dengan proteksi tadi kan. Betul. Dengan kemandirian ini kadang-kadang Gen Z sekarang tuh yang lebih canggih menurut gue ya. Bahasa gue tuh mungkin canggih ya. Canggihnya itu kenapa? Mereka tuh udah bisa kadang-kadang di umuran yang masih di bawah 25 tahun rata-rata. Mereka yang sekarang tuh aware banget tentang investasi, tentang masa depan, tentang yang mereka, gue di umuran segini tuh gue udah punya apa. Ya mereka tuh baru lulus kuliah kadang-kadang. Cuma mereka kayak lagi cepet-cepetan berlomba-lomba gitu, yang kayak gue punya something dulu di umur segini tuh gue udah punya apa gitu kan. Di balik yang liatin influencer dan lain-lain, tapi kan kayak di generasi lu pada deh istilahnya kayak yang kayak duluan kayak gue udah punya ini nih, gue udah punya investasi ini nih, gue udah punya asuransi apa nih, betul. Jadi udah mikirnya secara jangka panjang. Kalau misalkan lu ngomong tadi secara keterkaitan proteksi atau kebutuhan juga, ada beberapa yang memang sudah memikirkan itu gitu kan. Tapi kan ada beberapa juga yang masih belum kepikiran. Paham. Nah dari sisi belum kepikiran itu kan sebetulnya kadang-kadang balik lagi, kita sempat bahas juga kemarin kan tentang yang kebutuhan. Berarti kan sesuatu yang dibutuhin atau enggak. Nah itu kan yang menarik untuk diobrolin, itu yang bisa kita diskusiin kan. Benar. Bahwa bentuknya kebutuhan di usia lu, kenapa ada orang-orang yang di usia masih muda bisa mikirin secara jangka panjang untuk memproteksi dirinya, untuk kalau terjadi resiko atau apapun. Karena kemandirian tadi kan kaitannya kan bisa jadi nggak mau nyusahin orang lain. Mereka udah kayak apa ya, bukan self provide sih ya, tapi lebih ke gue udah nyiapin deh kebutuhan buat gue diri sendiri, gue gak nyusahin orang tua, gak nyusahin keluarga gue kalau terjadi sakit, kalaupun terjadi apa, gue ceritanya udah punya investasi jangka panjang. Paham. Kayak gitu kali gambarannya kali. Tapi benar sih kata Bang Mando dengan umuran tadi spesifik lagi umur 25 ke bawah. Dan kalau boleh berkaca sebagai saya yang umur 23 tahun, sebenarnya iya banget Bang. Karena saya side hustle work gitu kan, itu tuh sebenarnya tujuan utamanya adalah biar gue tuh nggak merepotkan orang tua lah, tanda kutip ya kayak gitu. Karena gini, menurut aku gue tuh saking banyak melihat fenomena atau ya rumput tetangga lebih hijau kayak gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya ada keirian itu sih Bang, bahwa kayak iri in a positive way ya. Maksudnya iri pengen lebih paham, maju gitu. Betul. Jadi gue motivasi, walaupun respon banyak ya. Kalau respon gue dari gue itu gue termotivasi untuk ayo gitu, untuk bisa jauh lebih bekerja. Kayaknya gue bisa lebih deh kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan bener banget, gue pun juga akhirnya berpikir ke depan kalau sekiranya gue udah nyari harta karun ibaratnya gitu ya.
masa harta karun gue nggak bisa proteksi gitu kan, kayak nggak ada something untuk protect itu kayak gitu sih. Dan emang bener banget ya gitu loh, apalagi awareness yang dimiliki sama Gen Z itu tuh selalu berkaitan sama isu-isu sekitar kayak gitu kan, isu-isu sosial dan sebagainya. Isu-isu sosial dan sebagainya. Ya seperti yang kita lagi alami gitu kan. Contohnya ada PPATK yang ngeblokir akun rekening dorman. Rekening dorman yang 3 bulan nggak kepake gitu kan. Gen Z itu pada speak up semua dengan ngasih perspektif banyak hal kayak gitu kan. Walaupun kalau dari sisi aku sendiri ya, itu aku nggak paham gitu loh. Maksudnya bukan nggak paham kenapa bisa diblokirnya, tapi lebih tepatnya gue nggak di bagian itu kayak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bener banget sih kalau bisa dilihat gitu kan. Sekarang komunitas banyak. Dan itu tuh dimulai dari Gen Z loh teman-teman, kayak gitu sih. Dan itu kan tadi baik-baiknya Gen Z nih ya. Yuk kita masuk ke mungkin lah dalam tanda kutip jeleknya deh gitu kan. Kalau dari gue sendiri, gue berkaca ke diri gue sendiri, karena terlalu banyak pilihan dan banyak hal yang dipikirin dalam satu hal, jadi dia itu nggak bisa ngasih skala prioritas. Jadi numpuk barengan semua ya. Iya, numpuk. Yang ngelakuin segala macam tuh kayak ya semuanya aja dijalanin, dipikirin. Betul. Tapi nggak tahu dulu nih mana dulu yang startnya gitu kan, starting pointnya. Betul. Kebayang banget. Coba sebetulnya kan skala prioritas bener juga sih. Ya gue ngeliat kemarin ada satu contoh lah ya. Ada seseorang yang kayak masih umuran. BTW ini kita ada masuk sponsor lagi. Iya, masuk sponsor lagi emang. Thank you loh Hotdog Lab. Thank you Hotdog Lab. Minum dulu gue haus. Iya sorry. Tujuh lu lagi ngomong sih mau izin. Ini gimana? Ada menarik ya, maksudnya tadi kayak skala prioritas. Kadang itu yang memang terjadi sih kayaknya, mostly Gen Z itu pengen lakuin segala hal karena ngerasa ya bisa gitu ngelakuin segala hal, semuanya memungkinkan banget di era kayak sekarang tuh kan memungkinkan banget kan. Iya. Orang mau ngerjain apa tinggal cari tahu cara ngerjainnya. Orang mau bikin apa tinggal cari tahu, mau jadi affiliate ya mau apapun itu bisa dilakuin semuanya gitu kan. Cuma kadang yang skala prioritasnya mana yang mau dijalanin duluan, investasi dulu kah, nabung dulu kah, dana darurat dulu kah, atau bahkan proteksi dulu kah. Itu kan semuanya kayak tumpang tindih jadi berbarengan. Kadang-kadang kalau berbarengan itu kita mau manage sesuatu untuk membentuk kesehatan finansial kita untuk jangka ke depannya, untuk jangka panjangnya. Tapi kadang-kadang karena tabrakan dan lain-lain jadi malah untuk hari-harinya pun jadi bingung untuk posting yang mana. Betul. Jadi skala prioritas itu memang penting banget untuk ngebantu sebetulnya. Ngebantu jadi ada step-stepnya. Kita mau jalanin seperti apa. Kayak gitu kan sebetulnya. Betul banget. Jadi kalau ngomongin tentang skala prioritas, balik lagi ini kita ambil contohnya dari gue gitu. Iya. Terlalu banyak hal yang difikirkan dalam satu waktu itu tuh ngebuat jadi gua itu tuh jadi overwhelming gitu, malah jadi nggak dikerjain. Nah sekarang kita berlanjut ya bang. Kalau tadi rata-rata Gen Z itu nggak terlalu bisa melihat atau mengukur skala prioritas. Sekarang gue masuk ke cara berpikirnya mereka. Rata-rata itu denial in a good way or in a negative way. Kita kasih contoh gini. Kalau ada beberapa orang yang workaholic itu karena cara pikirnya dia itu ini mungkin lebih ke psikolog sih, tapi gue mau kasih sedikit aja sih, kayak contohnya gini. Dia udah tahu dia capek karena lagi kerja gitu, tapi dia denial dengan enggak, gue masih ada kok energinya, hajar. Ada yang di sisi lainnya itu yang mereka itu ya udah gue malas-malasan aja, jadi kayak beban keluarga gitu loh bang. Karena mereka berpikirnya denialnya adalah kayak ya gue masih ada orang tua, kenapa gue harus kerja gitu kan. Nah hubungannya sama asuransi atau pentingnya asuransi itu adalah di mana kalian tuh harus ngerti dulu kebutuhan gitu loh. Biar menurut gue denial itu kan di mana kalian itu melihat situasi yang seakan-akan tuh nyata gitu kan. Seakan-akan itu bisa terjadi mungkin ya gitu kan. Nah, yuk kita pahami dulu untuk bisa lebih tahu kebutuhannya kita dulu apa sih. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya sama skala prioritas kayak gitu kan. Tapi di sini gue tekankan adalah yuk Gen Z, walaupun gue pun juga sebagai Gen Z berusaha untuk
tahu gitu kebutuhan gue tuh what I need gitu kan. Karena kadang apa yang gue butuhkan sama apa yang gue inginkan itu tuh beti banget. Bias banget sih Bang. Biasanya gitu tarik-tarikannya di situ. Tarik-tarikannya di situ sih. Kadang-kadang kita kan mikirnya kayak contoh lah, gue nggak bisa, ya maksudnya nggak semuanya balik lagi. Iya betul. Cuman kayaknya kan kalau ngomongin impulsif, kayaknya semua generasi juga ada impulsif. Betul. Ya. Mau ngomongin generasi lu atau generasi gue gitu. Cuma maksudnya kan kayaknya gue ngeliat tuh segi impulsifnya kan gede banget. Kayak lu juga kan, ya maksudnya contoh lu aja kan masih susah kan untuk nahan gitu kan, masih impulsif. Balik lagi kalau misalnya skala prioritas itu kan ya itu susah misahin antara keinginan sama kebutuhan. Impulsif itu kan dari keinginan, lebih keinginan. Iya, betul. Kadang-kadang nggak bisa memilah mana yang benar-benar kebutuhan duluan kan. Nah menariknya tadi lu bahas tentang sebetulnya kayak contoh workaholic. Sebenarnya workaholic itu kan ada tujuan pasti. Oh iya pasti. Nah tujuannya itu kan dilihat dulu tujuannya, entah itu misalkan untuk ya kita pengen lebih sukses, lebih banyak duit untuk siapa sih, pasti ada tujuan, entah untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Untuk keluarga, untuk sekitar, untuk apapun itu nanti tujuannya. Nah sekarang workaholic membangun aset, membentuk keuangan, itu kan intinya tujuan itu ketika mencapai titik sesuatu itu kan pasti ada concernnya untuk keluarga, misalnya contoh tadi. Ingin kan keluarganya juga tenang. Paham, betul. Membentuk itu kan pengen tenang, keluarganya tidak terabaikan ketika terjadi sesuatu nantinya. Salah satu tujuannya tadi skala prioritas betulnya. Kalau emang concernnya untuk keluarga, bekerja untuk keluarga, kalau terjadi resiko sama orang yang sedang mencari nafkah, nah proteksi itulah yang bisa diberikan kan. Nah jadi istilahnya proteksi itu ketika terjadi resiko, nah itulah yang akan ditinggalkan untuk keberlangsungan keluarganya nanti. Jadi skala prioritas itu dilihat dari sisi mana dulu. Sisi mana kan sama-sama itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Untuk memenuhi kebutuhannya adalah ya udah ninggalin keluarga tenang kalau terjadi resiko. Tapi emang benar sih, apalagi ya Bang, gue nggak tahu lagi cara mulainya itu gimana. Karena gini, dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang gue lihat ya, kata-kata Gen Z sekarang itu udah pada nikah semua loh Bang. Malah ada yang udah punya anak 2 gitu. Sekali lagi saya tidak mendiskriminasi atau judging kalian mau nikah atau enggak, itu hak asasi manusia kalian. Tapi poinnya adalah kayak sebagai saya nih yang masih denial akan pernikahan gitu ya, itu gue mikir gimana sih nanti gitu. Maksudnya gue kan ngasih denialnya kalau lu mungkin sudah pandangnya kayak denial bahwa gue udah bisa deh. Kayak gue kayaknya belum settle deh, belum mapan kayak gitu. Nah untuk ngukur skala prioritas tadi yang dijelasin sama Bang Madu itu kan setuju banget gitu. Poinnya adalah kayak buat gue tuh, gue cuma pengen curhat aja sih maksudnya kayak di poin gue tuh kayak nanti bakalan gimana sih gitu kan. Apalagi kita nih sebagai laki-laki gitu kan pasti maksudnya menanggung gitu kan anak dan istri, tanggung jawab kayak gitu. Ini bahasannya sebenarnya ada terkait sama yang kemarin kita bahas nih. Apa tuh? Kan banyak sudut pandang ya, orang menikah muda itu apakah memang udah mengejarnya settle dulu atau enggak, atau memang dia punya privilege. Oh iya. Ya ini bahasannya menarik. Jangan lupa nonton episode kita sebelumnya ya. Betul banget. Terkait sama perintis bukan pewaris. Betul. Ya maksudnya nggak semuanya menyamaratakan. Cuma kan ya kita nggak bisa ngejudge juga bahwa mereka kan memang punya tujuan, mungkin mereka udah memang punya kerjaan dan itu saling support. Iya betul. Mereka bisa menghidupi atau enggaknya. Cuma kadang-kadang kan ada juga yang memang sudah mereka udah nggak mikirin biaya nikah. Mereka udah punya rumah sendiri, udah dikasih atau apapun gitu. Jadinya kan nggak bisa ngejudge dari beberapa, ya maksudnya mesti lihat dari dua sisi lah. Hanya menariknya ya bagus sebetulnya kayak lu sebetulnya. Lu kan masih memikirkan untuk setidaknya punya sesuatu dulu nih, atau enggak apa ya balik lagi itu preferensi orang-orang kan. Orang punya planning yang masing-masing lah. Cuma setidaknya lu udah terstruktur untuk gue harus nyiapin apa dulu nih. Iya sih. Kalau misalkan belum berkeluarga, nyiapin apa dulu. Kan step-step itulah yang skala prioritas itu kan itu. Gue berasa kayak dipuji sih. ya. Maksudnya at least kan lu kan ya mungkin bukan cuma subjektif karena paham. Kita dari satu sisi ini. Cuman setidaknya lu udah tahu itu. Lu udah tahu bahwa gue harus punya sesuatu dulu nih. Sesuatu itu kan bisa dimulai dengan misalnya step-step lah untuk skala prioritas, entah secara finansial atau apa. Betul. At least kan lu harus nyisihin, lu punya penghasilan tetap misalnya sekarang. Di luar itu lu punya lagi side hustle. Lu extra income punya juga. At least lu harus nyiapin dana darurat dong. Oh iya betul banget. Dari setidaknya dana darurat itu juga tujuannya untuk apa? Kalau terjadi sesuatu terhadap income lu atau apapun, setidaknya ada yang memproteksi.
Betul banget. Iya sih. Proteksi secara finansialnya. Iya, Nah, iya. ketika lu terjadi sakit atau apapun ada proteksi, mungkin lu asuransi. Iya. Setidaknya uang yang udah lu sisihin dari dana darurat itu nggak keganggu tuh. Iya, iya. Karena lu udah nyisihin nih, ada postingnya dari income lu, sebagian kecil untuk si asuransi kesehatan misalkan. Secara jangka panjangnya setelah berjalan dana darurat terpenuhi, secara kesehatan terpenuhi, lu kan bisa mulai yang lain nih. Oh, gue punya secara jangka panjang, setidaknya ada sesuatu yang gue tinggalin buat keluarga atau apapun. Nah, step-step itu yang lu coba jalanin kan sekarang. Iya sih, benar. Ya. Jadi at least lu bisa mungkin ya itu yang coba lu sharing kan. Iya, itu lain sih bahwa bener. Mau posisinya sebelum menikah atau mau setelah menikah, at least lu memikirkan itu tuh. Step-stepnya bahwa oke, skala prioritasnya mana sih? Betul. Jadi kalau misalkan ngomongin tadi terkait kebutuhan atau enggaknya, apalagi sekarang kan kita lagi bahasnya kayak penting gak sih buat kayak generasi lu untuk asuransi atau enggak gitu kan? Kan itu bisa dilihat dari skala prioritasnya sebetulnya. Tapi setelah ngobrol ini ya Bang, menurut gua asuransi itu jadi penting untuk Gen Z. Karena balik lagi ya dengan gue mau memperjelas ini semua dengan kita karakteristik yang punya pasti mandiri, terus habis itu punya fleksibilitas yang gede banget gitu kan, terus opportunity banyak dan pastinya juga informasi banyak juga, masif juga gitu kan. Nah perlu ngobrol lagi sih ke diri kita sendiri gitu, ke diri kalian juga gitu, bahwa sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa sih? Yang pertama. Jadi kata kuncinya tuh menurut gue kebutuhannya, gitu kan. What I need, what you need, gitu kan. Untuk bisa kalian lebih manage atau memetakan sih kayak gitu kan. Terlepas karena sorry banget di otak gue tuh masih masih pengen ngebahas tentang yang pernikahan dini sedikit sih Bang. Karena gini Bang, karena ada di beberapa point of view-nya lu lah ya. Iya, point of view-nya gue. Karena ada beberapa case yang gue lihat, menurut gue dia itu karena FOMO aja, gitu. Jadi kayak ikut-ikutan nih nikah muda gitu ya. Nikah muda kayak happy. Masih sama ya generasi sekarang ya. Kayaknya generasi gue juga dulu masih ada kayak begitu ya juga. Ada sih maksudnya nggak? Ada. Iya. Cuma maksudnya ya, kayaknya masih sekarang yang lebih banyak aja kali ya. Iya mungkin. Iya. Terus karena gitu loh Bang, ada beberapa yang gue lihat gitu ya, karena entah mungkin itu karena FOMO atau mungkin nggak mau ketinggalan gitu ya. Iya, nggak mau ketinggalan, atau mungkin di sisi karena yang gue aneh tuh gini loh, lu udah tahu stres dalam tanda kutip karena mungkin entah lo karena pekerjaan atau segala macam gitu, bukannya lo heal menyembuhkan gitu kan, cari kegiatan apa gitu kan, tapi lo malah nikah karena cara pikirnya mereka tuh kayak gue bakalan happy dengan nikah, belum tentu gitu menurut gue. Jadi seolah-olah untuk bukan menyembuhkan ya, seolah-olah untuk jadi solusi. Iya, jadi sebuah solusi gitu. Kadang nggak dipikirin gitu dengan mereka muda, belum punya penghasilan atau apapun. Tanggung jawabnya lebih, nambahin lagi tanggung jawab, itu kan nggak dipikirin sampai situ mungkin maksudnya. Padahal solusinya tuh udah nyata, asuransi kan. Ya, setidaknya maksudnya itu kan untuk memproteksi. Iya, itu sebuah proteksi sih gitu. Sebetulnya kan kadang-kadang ya banyak stigma negatif juga terhadap asuransi. Nah, stigma negatif itulah. Yang stigma negatifnya yang apalagi dengan keterbukaan informasi sekarang kan banyak juga berita-berita yang negatif. Kan banyak orang berpikir malah sekarang jadi banding-bandingin kan. Iya. Antara gue daripada asuransi, gue mendingan investasi misalkan. Let's say misalkan dengan banyak lah program-program investasi yang bisa dibandingkan. Karena sebetulnya asuransi itu nggak bisa dibandingin. Oh iya pasti. Bisanya disandingin sebetulnya. Disejajarkan maksudnya? Disandingin, saling melengkapi sebetulnya. Oh, saling melengkapi. Jadi nggak bisa dibandingin. Kalau dianalogikan kayak gimana Bang? Peruntukannya kan beda sebetulnya. Oh. Kalaupun misalkan mau ngomongin investasi deh. Kalau secara realistis ya. Secara realistis itu kan setidaknya kalau tadi ngomongin misalkan lu udah punya dana darurat, lu sisihin. Ketika misalkan sumber income lu udah ditambah, bukan cuma dari gaji doang mungkin. Ketika udah semua pos-pos itu bisa terpenuhi secara pelan-pelan, nah baru lu bisa investasi kan. Kalau dari awal investasiin dan lain-lain, kalau ada terjadi sesuatu, ya maksudnya harus kenali lebih dalam gitu. Paham. Kenali lebih dalam bahwa ini skala prioritasnya seperti apa sih? Step yang harus dijalani seperti apa sih? Fungsinya untuk ada asuransi itu seperti apa? Jadinya itu kan saling melengkapi kebutuhannya. Jadi nggak keganggu itu secara finansialnya kan. Nah, ini nih pesan yang pengen gua angkat gitu ya. Maksudnya pengen gua kasih. Poinnya adalah gini. Rata-rata anak Gen Z itu pengen cepet kan.
Iya. Nah, jadi cara mikirnya aja gini, oke gue gaji 5 juta tapi nanti bisa kelipatan jadi 25 juta gitu Betul. Yang kalian kurang pahami bahwa menurut entah itu nyata atau enggak ya, investasi kan belum tentu bakalan untung terus kan. Iya. Itu yang pertama. Nah, kalau sekiranya kalian gak ada proteksi, chaos bro, maksud gue gitu. Paham kan bang? Iya. Gitu. Jadi, banyak instrumen investasi juga kan banyak. Iya. Mau saham, mau bahkan sekarang mau kripto. Iya betul. Mau di obligasi mungkin kalau yang emang konvensional, nggak terlalu beresiko naik turun, banyak pilihannya. Jadi sebetulnya kan tapi sebelum lu berinvestasi ada lebih uangnya, yang paling utama sebetulnya kuatin source income lu sih menurut gua. Oh oke. Ya kalau source income lu cuma satu, balik lagi dengan kebutuhan banyak, untuk mungkin pengeluaran bulanan, apalagi kalau ditambah ada cicilan ya, ya kan, ya istilahnya ya balik lagi, ini tidak apa ya, semua orang punya pola investasinya sendiri, pola mengatur keuangannya, finansialnya masing-masing. Entah mungkin dia dengan source income yang memang besar, satu source income yang bisa dia sisihin investasi, ya bisa aja, sah-sah aja kan. Cuma kadang-kadang kan orang yang punya source income cuma satu, mungkin belum terlalu besar, baru memulai sesuatu, dia pengen full investasi tanpa memikirkan risiko-risiko yang ada. Kadang-kadang nanti ketika ada beban biaya, dia narik investasi ini, investasinya belum untung, dia harus kepaksa cairin karena dia butuh dana darurat, karena dia belum nyimpan dana daruratnya. Terjadi misalkan risiko, misalkan terjadi sakit atau apapun ya, entah sakit kritis, tiba-tiba dia belum punya asuransi juga, jadinya kan ngalihin, jadi menarik dana yang dari investasi ini. Investasinya belum untung, dia cut loss misalkan, jadinya rugi dong. Jadi sebetulnya tujuan dia berinvestasinya belum tercapai, tapi udah keganggu secara finansialnya. Benar. Jadi itu sebetulnya menariknya kadang-kadang yang apa ya, yang mungkin kalau dari sisi gua ya, gua ngeliat kadang-kadang kita lebih banyak diskusi aja dulu, ngobrol aja dulu. Iya sih, benar banget. Karena kan kalau ngomongin stigma negatif, semua berita pasti akan ada stigma negatif. Semua investasi pun akan ada stigma negatif. Jangan ngomongin asuransi. Betul. Hanya kan lebih ke yuk kita diskusi dulu. Diskusi itu untuk apa? Setidaknya kenalin dulu. Oh tahu sebetulnya seperti apa sih? Asuransi fungsinya seperti apa? Entah asuransi untuk kesehatan, entah untuk jiwa, entah untuk yang lainnya. Untuk pendidikan atau macam-macam. Cuma kan setidaknya dengan ngobrol dulu, tahu dulu, jadi tahu sebetulnya ini sesuai nggak ya dengan kebutuhan gua. Kalau misalnya nggak sesuai ya ngapain? Kan nggak bisa dipaksain orang butuh atau enggak. Cuma kalau dengan ngobrolin dulu, orang bisa tahu, paham. Oh ini memang cocok nih untuk jadi menambah kebutuhannya. Paham. Gitu. Tapi gue pengen ini deh bang, kayak coba deh dari lo nih, maksudnya lo kan sama gue beda. Sorry ya bang, nggak lagi ke situ. Poinnya adalah coba deh kasih tips dari lo gitu bang, kayak case-nya adalah gue itu pemasukan 2 digit kan, terus habis kayak gitu untuk sampai gue bisa investasi dan proteksi, baiknya tuh gimana sih? Tipsnya dari lo gimana nih? Gitu. Untuk apa ini? Untuk pencapaiannya lu gini, sebetulnya investasi itu pasti ada suatu tujuan yang pengen dicapai. Oke. Entah secara nominal, entah lu pengen gue pengen beli rumah misalkan. Gue investasiin duit gue deh. Biar bisa tercapai dalam jangka waktu berapa lama misalkan. Katakanlah gue mau buat beli rumah gitu, karena buat keluarga gue gitu. Ya, satu sisi juga kan harus dilihat juga kebutuhan lainnya. Jadi kalau misalnya mau ngebedah, kita bisa ngobrol lebih dalam di luar ini, karena kita banyak dari faktor lah. Maksudnya banyak faktor dan banyak memperhitungkan juga. Cuman kan kadang-kadang orang yang investasi itu tujuannya selain yang beli-beli tadi kan mungkin pengen mencapai financial freedom kan. Itu yang paling utama pasti tujuannya. Pengen, sekarang tuh lagi rame banget istilah yang FIRE mungkin. Apa tuh? FIRE itu gue takutnya salah, gue jadi lupa singkatannya. Cuman intinya retirement early. Jadi dia pengen mencapai untuk pensiunnya lebih cepat. I see. Itu yang coba diterapkan. Biasanya untuk ngejar investasinya dengan beberapa investasi yang setidaknya tercapai dalam target berapa lama. Nah yang kadang-kadang orang lupa, bukan orang lupa, maksudnya gue nggak berusaha untuk ngajarin atau apapun. Banyak yang lebih ahli lah daripada gue. Hanya satu sisi sebetulnya bukan dari source income doang kan untuk mengukur itu. Tapi yang harus diukur adalah pengeluaran lu bulanan berapa.
Oke, berarti outputnya dulu output dulu dong, maksudnya dengan bulan. income lu misalkan per bulan. Itu nanti dikali 12. Setelah dikali 12 mungkin ada yang dikali 10 ataupun berapa, dimana ketika udah pengeluaran lu keukur, itu setidaknya bisa kelihatan dengan yang ada yang pakai 4% rules atau apapun. Jadi intinya adalah dengan uang yang udah lu sisihin selama berapa lama, nanti tercapai nilainya berapa dengan mengukur dari si pengeluaran lu. Intinya adalah 4% dari total dana lu itu bisa mengcover kebutuhan lu selama setahun. Oke. Itulah yang lu bisa dibilang financial freedom. Oh, gitu. Tapi kenapa emang dari segitu doang? Enggak. Intinya uang lu juga kan harus disimpan di suatu instrumen investasi kan. Betul. Contohnya mungkin obligasi lah kita ambil. Obligasi misalkan rate-nya 7%. Dengan tadi yang 4% rule, itu kan sudah tercapai, nilai lu kan misalkan 5 miliar let's say. Nah udah gitu lu taruh di obligasi, inflasi sekarang berapa sih? Sekitar 3-4% ya? Iya betul. At least uang lu masih bertumbuh kan? Iya. Jadi walaupun kepotong sama inflasi, uang lu masih bertumbuh, ada lebihnya. Jadi total nilai dana lu itu bisa mengcover tadi yang kebutuhan tahunan lu, tapi masih berkembang juga, jadi nggak habis uang. Oke. Itu salah satunya untuk financial freedom ya. Tadi mungkin agak bingung beribet untuk perhitungannya. Cuman kita coba bahas deh di episode lain. Episode lainnya gitu. Nah itu salah satunya untuk mencapai tujuan kan. Kalau misalkan lu tanya, itu di mana sih sebenarnya peran asuransinya sebetulnya? Nah ketika lu ingin mencapai suatu angka tertentu, ngejar dari investasi atau apapun, setidaknya at least kan lu udah step-step yang tadi dijalanin tuh. Ngisihin dana darurat kayak. Lu mungkin udah punya asuransinya. Kenapa? Ketika terjadi, apalagi udah berkeluarga ya, nanti kan suatu saat juga lu akan berkeluarga. Oh pasti. Setidaknya kan dari sekarang masih sebelum berkeluarga pun lu bisa menyiapkan itu semua. Betul. Seperti tadi udah dana darurat udah tersimpan. Dana darurat yang aman tuh sekitar 3-6 bulan deh lu sisihin. Dari income lu, setidaknya lu misalkan udah punya 6 kali dari sumber income lu deh. Dari gaji misalkan. Udah punya 6 kali gaji, setidaknya lu simpan. At least lu kalau misalnya terjadi apa-apa ada dana darurat nih. Oke. Satu sisi itu, satu sisi lagi mungkin tadi pentingnya asuransi. Kalau misalnya terjadi sakit atau apapun, kalau misalkan lu nggak di cover sama kantor lu, setidaknya lu punya asuransi kesehatan sendiri. Kenapa? Kalau misalnya terjadi, kita nggak pernah tahu ya sakit sekarang. Sakit sekarang kan mahal. Iya lagi. Iya biaya rumah sakit sekarang, jangankan yang umum deh, apa demam berdarah gitu. Kemarin anaknya ada anaknya customer gue lah. Dia masuk aja udah puluhan juta sekarang. Astaga Tuhan. Itu dirawatnya kan cuma berapa hari doang gitu. Ya maksudnya ya kita nggak pernah tahu untuk yang sakit gitu. At least dengan misalkan lu punya asuransi, bayar misalkan preminya sedikit, ini kalau kita ngomongin kesehatan ya. Bayar preminya dengan jumlah yang kecil. Kalau terjadi yang cover sampai puluhan juta, asuransi kan yang tanggung. Iya lagi. Dana darurat lu itu nggak keganggu yang tadi. Betul. Dana darurat kan bisa untuk apa aja. Nggak melulu harus untuk sakit lu dong. Betul. Sayang banget. At least dengan kalau step-step itu udah tercapai kan, lu bisa sisihin lebih. Betul. Dimana lu sisihin lebih, bisa lu investasiin mungkin lebihannya. Sekarang juga kan investasi untuk reksadana atau apapun juga kan udah bisa kecil nominalnya. Udah bisa murah-murah kok. Udah bisa sendiri lagi. Kalau zaman dulu kan harus ke sekuritas, harus naruh minimum deposit dan lain-lain. Setahu gue sekarang sekuritas itu udah bisa yang online gitu. Udah bisa sekarang. Banyak lah beberapa yang aplikasi gitu kan. Kalau zaman dulu tuh harus lu deposit dulu sekitar 20 juta. Oh gitu. Baru lu bisa lewat sekuritas. Nggak ada online, nggak bisa. Kalau sekarang 100 ribuan atau nggak sejutaan, apalagi kan bisa saham langsung udah bisa sekarang. Oke. Oh obrolannya berdaging banget nih, gue suka episode kali ini. Nah, segmen selanjutnya bang, kita masuk ke segmen games. Kita ada section TTD, tanya-tanya dulu. Yuk, ada suara misterius di belakang kamera ini. Ada yang mau nanya lagi ya? Ada yang nanya. Kemarin Pak Bambang, kalau sekarang itu Pak Suripto. Oh iya. Oke Pak Suripto, ada pertanyaan apa nih? Akang cina. Iya Pak Suripto. Saya bilang Gen Z ya. Abang Suripto. Abang Suripto. Sorry. Terus? Saya Gen Z dan saya suka main game. Yang dimana lebih sering menghabiskan uang itu di game. Oke. Oh iya. Oke. Iya. Anyway, sorry. Main gamenya ini untuk memang profesi atau?
hobi doang. Iya, buat hobi doang sih. Oh, cuma main. Oke. Iya. Oke. Nah, di tengah gaya hidup yang begitu. Iya. Pertanyaannya, apakah asuransi itu tetap penting gitu buat saya sebagai Gen Z dan gamers gitu. Oke, thank you banget Abang Suripto atau Mas Suripto ya, gitu. Mas kayak Mas. Tapi sebelum ke situ, bener banget. Maksudnya gua ngomong dia verified untuk jadi Gen Z karena impulsifnya ada. Dia cuma hobi gitu, keluarin duit buat Roblox. Impulsif sama gaming tuh sekarang kayaknya ini banget ya. Iya sih, Bang. Semuanya kayaknya sebuah gamers gitu ya, jadi gamers gitu ya. Percaya atau enggak, gue punya teman, shout out namanya Nila. Halo teman saya Nila. Dia dia tuh waktu itu bikin story di second, screenshotan inian BCA buat top up Roblox. Maksud gue kayak, Nil tolong gede. dong Gede gitu. ya? Aku gak lihat karena itu udah banyak banget terus kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh. Gue tuh ngeliatnya kayak oke, thank you. Itu jadi duit gak sih? Gak tahu bang, gue gak main Roblox. Oke. Ada beberapa orang yang suka ada yang enggak, tapi memang hype-nya Roblox itu sebenarnya kayak menurut gue ya, ini menurut gue, lu jangan mikir gue tuh nerd atau mungkin kayak kurang update. Emang sih gue kurang update. Kayak games lainnya, kayak contohnya ML, FF dan lain sebagainya, PUBG gitu kan. Nah, kalau Roblox ini tuh lebih lebih banyak fitur, lebih banyak gamesnya gitu kan. Misalnya gunung gitu-gitulah, gitu. Sampai ada yang streamernya juga. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Ya, itu gimana bang? Tadi gue sempat nanya juga sih sebagai profesi atau enggak, karena ada yang gue tahu juga memang sekarang tuh kan ada yang main Roblox juga jadi streamer gitu kan. Iya. Memang jadi duitnya mungkin dari streamingnya itu, dari streamingnya, terus ya walaupun dia mungkin yang top up dana atau apapun untuk beli entah skin entah apanya lah. Ya itu kan memang untuk keperluan dia untuk streaming. Betul. So kalau misalnya untuk hobi tadi sebetulnya Mas Suripto ini kayaknya memang udah berlebih duit juga lah ya. Iya. Karena kan dia memang impulsif sekali. Iya, impulsif banget yang untuk itu. Kalau boleh tahu Mas Suripto itu spending berapa ya tiap minggunya tuh? Ada. Lumayan juga berarti. Lumayan. 1 digit bisa. Oh enggak. Cukup lah ya. Cukup. Ya itu ya memang tadi kita sempat bahas juga kan, memang ada beberapa yang memang udah untuk Gen Z sendiri sah-sah juga sih. Karena untuk umuran jangan kan Gen Z lah, gue aja masih main game. Emang lo main game apa bang? Gue masih main PUBG sih, sekarang udah nggak terlalu. Gitu. Gue masih suka lah PUBG. Kalau enggak yang game-game, ya maksudnya yang simpel-simpel lah. Kalau sekarang nggak terlalu pengen banyak. Iya. Lu jangan tanya. Memang nggak suka aja. Nggak suka sama sekali dari dulu. Nah itu maksudnya kan ada beberapa yang suka, ada enggak. Ada yang impulsifnya untuk yang lain, mungkin kayak lu mungkin untuk beli sepatu, untuk apapun, sama untuk jajan, ngopi. Kalau ini kan memang dia pengen, dia memang istilahnya apa ya? Hiburannya. Untuk healingnya mungkin main game, terus dia top up untuk beli skinnya atau apapun, kayak seru aja kan. Betul. Hanya kalau pertanyaan itu masih penting atau enggak, penting itu kan balik lagi kita ke kebutuhan ya. That's right. Ya untuk saat ini mungkin Mas Suripto ini kan masih ya mungkin lagi transisi setelah kuliah, pengen sebelum kerja, pengen lagi menikmati aja kayak kan masa-masa yang sebelum dia hektik di dunia realita gitu kan. Tapi sebenarnya yang gue concern adalah bapaknya kaya banget berarti. Ya mungkin kita nggak bisa. Ya tadi sebenarnya makanya dibilang kayaknya Mas Suripto ini kayaknya banyak duit sih. Iya sih bener-bener seru. Iya sih. Ada masanya juga mungkin ya, gue juga dulu kayak gitu. Hanya kadang kan kalau misalnya mikir penting enggaknya balik lagi ke kebutuhan. Kalau memang nanti kepikir untuk hiburan, it's okay, fine aja kok. Hanya kalau misalkan memang kayak tadi kita bahas ada pemikiran untuk pengen sesuatu, bikin sesuatu, pengen membangun aset dengan investasi, ada tujuannya, dengan asuransi juga kamu bisa membentuk aset. Ya kita kan ada tujuannya untuk apa kan? Contoh mau workaholic, mau apapun, kita ada tujuan secara finansialnya kan. Betul. Tujuannya mau belanja apa kayak bisa, mau beli apapun bisa. Nah, salah satunya dengan asuransi pun bisa membentuk aset seperti itu. Iya, paham. Dibilang penting enggaknya, kayak tadi sebetulnya dia masih bisa kok jalanin gaya hidupnya dia masih bisa fun dengan kayak gitu. Tapi kan sebetulnya dengan membentuk asetnya kayak gimana caranya, at least kan dia masih bisa sisihin sedikit. Iya betul. Maksudnya sisihin sedikit kita nggak tahu juga ya. Tadi yang ngeluarinnya per minggu 5 juta mungkin atau berapa we kan? Iya kita nggak tahu. Mungkin Mas Suripto bisa jadi kan spendingnya segitu. Mungkin dengan 5 juta per minggu dia keluarin berarti sebulan aja udah 20 juta. Wow baby. Ya nggak usah sisihin banyak-banyak.
Dia sisihin aja misalkan 500.000 per minggu deh. Iya benar. Jadi dia bisa sisihin sekitar 2 juta per bulan untuk membentuk aset yang di masa depannya dia. Dan bisa Proteksi itu setidaknya ada sesuatu yang dia bangun kan. Betul. Kalau misalnya ngomongin tadi dia spendingnya 20 juta game untuk game per bulan. Ini cuma 10%-nya doang. 2 juta doang per bulan. Dia bisa punya aset minimum 500 juta deh. Udah gitu duitnya dibalikin lagi. Tuh kan? Jadi sesuatu dia spending, kalau kita ngomongin asuransi, kadang orang berpikirnya stigma negatif yang duitnya. Duit udah nyetor nih udah lama-lama. Udah gitu duitnya kagak balik, angus, gua nggak ada klaim juga nggak jadi apa-apa. Kan orang-orang jadi mikirnya kayak, oh gua harus meninggal dulu ya, baru gua dapetin si aset. Lah asuransi sekarang kan gak kayak begitu. Istilah contoh aja, dia pikir, oh gua bayarnya seumur hidup nih, nggak jadi apa-apa, gua nggak meninggal nanti gua nggak dapet apa-apa. Lah itu kan sekarang salah nih. Di sekarang kan zaman-zaman sekarang udah produknya udah beda. Betul. Bahkan kan contoh lah kalau misalkan lu sering nanya nih produk ini kan, ada programnya namanya AMB. Betul. Lu cuma nabungnya cuma 10 tahun doang. Duit lu dibalikin. Iya lagi. Kalau misalkan lu nggak terjadi apa-apa, sehat, hidup sehat, duitnya dibalikin, ditambahin lagi. Iya kan. Nggak ada resiko, maksudnya tidak terjadi resiko meninggal pun, lu mau cairin duit, ya ada duitnya. Betul. 10 tahun doang, punya aset sampai 500 juta minimum. Kan? Jadinya kan sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau misalkan tadi Mas Suripto nanya penting enggaknya, balik lagi ke kebutuhannya. Betul. Apakah mau cuman ngeluarin uang sebesar itu hanya untuk game, nggak jadi sesuatu di masa depannya, atau mau nyisihin sedikit aja, cuma sisihin sedikit kayak tadi. Jadi sebetulnya apa yang dia hobinya dia masih bisa dijalanin, nggak ngeganggu hobinya dia nggak berhenti hobinya, dia nggak berat dong, dia masih bisa jalanin. Tapi dengan dia mengurangi sedikit doang, dia punya aset gede nih buat nantinya. Dia punya manfaat hidup juga, karena kalau tidak terjadi risiko pun duitnya dia balikin kok. Benar banget. Jadi menarik ya kata Mas Suripto. Nah, dan boleh nanti ngobrol sama Nawi. Oke. Tapi gue cuma saran aja sih ya Mas Suripto ya. Mungkin yang hobinya itu bisa jadi side hustle. Jadi dijadiin aja job gitu kan. Sekalian jadi profesi aja. Gue denger iya benar. Dengar streamer Roblox itu sekarang ya. Iya. Itu 10 juta tau Bang. Gue enggak tahu pembayarannya tuh per apa gitu. Tapi sih dengan nominal tersebut 10 juta. Gue pengen aja kalau katakanlah 10 juta per minggu gitu kan. Itu nggak ada buntungnya, itu untung banget tuh ya kan. Dengan terus habis gitu lo ngerti kebutuhan lo apa ya, dengan balik lagi itu tadi penting atau enggak balik lagi ke kebutuhan gitu kan. Lo bisa spending uang dengan ngebentuk aset selama 10 tahun terus habis itu bisa ngeproteksi lo selama itu buat jangka waktu ke depan. Itu sih untung banget sih menurut gue kayak gitu sih gitu. Jadi at least kan jadi sesuatu. Bener banget. Gak cuma spending, ngabisin duit, ngabisin waktu. Karena sesuatu yang paling mahal sekarang itu adalah waktu sebetulnya. Betul. Dan kesehatan. Ya kadang-kadang gini, kita nggak pernah tahu kalau ngomongin resiko dan lain-lain. Kita bukan nakut-nakutin juga. Cuman kadang-kadang banyak orang-orang yang jangankan di usia yang udah lebih tua dari gue lah. Di usia kayak gue aja, gue kadang-kadang mikir ya, sayang ya kenapa nggak dari muda gue punya proteksi. Lo ada penyesalan itu? Bukan penyesalan, lebih ke waktu itu udah kelewat. Kadang ada beberapa kisah juga kan yang kayak udah punya usia misalkan udah mulai punya penyakit kritis dan dia nggak punya asuransi. Ketika dia mau bikin asuransi di usia tersebut juga kan dia nggak bisa karena udah punya penyakit. Kenapa nggak bikin pas lagi sehat, pas lagi kita produktif? Itu dia. Kan sebetulnya sayangin diri kita kan. Bener. Kadang-kadang mikir banyak orang juga yang misalkan contoh lah, lu punya mobil kan. Lu punya mobil aja lu asuransiin ke mobil lu. Takut lecet. Betul. Takut lecet lah, takut hilang, takut apa. Ya masa yang lu sendiri yang punyanya kagak diasuransiin sih? Emang lu nggak takut diri lu lecet gitu? Kalau terjadi sesuatu sama lu, kenapa lebih sayang barang sih dibanding barang diasuransiin semua? Mau rumah kayak apa? Rumah takut kebakaran diasuransiin. Lah dirinya sendiri masa nggak diasuransiin? Padahal source ininya yang paling itu. Kalau misalkan lu nya sendiri nggak diasuransi, yang nikmatin rumah lu siapa? Betul. At least kan diri lu juga bisa nikmatin. Keluarga lu yang di rumah juga kan misalkan ini. Kalau misalnya terjadi resiko sama lu, bisa berlangsungan hidupnya terjaga. Jadi setidaknya untuk keluarganya juga ada sesuatu yang ditinggalin. Benar. Ini sih kita ngomongin secara jangka panjang ya untuk Gen Z. Tapi kan menariknya kalau ditanya penting enggaknya Gen Z
untuk punya asuransi atau enggak. Iya. Ya pentingnya satu, kalau dari satu sisi, dari sudut pandang gua. Balik lagi sesuai kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, tapi dimulailah ketika muda. Kenapa ketika muda? Preminya murah. Iya sih. Makin usia lu tambah, makin premi lu akan naik. Betul. Makin lu ada nanti penyakit, makin lu ada riwayat, itu preminya juga akan berbeda, atau bahkan mungkin ditolak sama perusahaan asuransi. Jadi nggak semudah itu punya asuransi itu. Akan dilihat juga tergantung dari elunya sehat atau enggak. Emang kadang manusia Indonesia, gue spesifik manusia Indonesia ya, mereka itu awareness untuk kesehatan dirinya gitu. Ini gue spesifik untuk kesehatan dirinya itu di saat dia tuh udah amit-amit gitu, kena dulu baru gitu loh. Iya, biasanya kan begitu emang ya. Udah kebiasaan ya. Udah kejadian kayak kejadian dulu baru. Waduh gitu ya. Demi Allah itu kejadian di saya. Iya. Gue waktu itu demam berdarah ya. Terus mak gue baru nyadar BPJS-nya mangkrak 3 bulan. Terus gue yang kayak, mah gue udah kayak gini mah, tolong dong gitu. Ya kan. Nah untuk balik lagi ke poin Mas Suripto, menurut gue ya, kemungkinan terburuk sebagai gamers itu kan karena begadang ya matanya, ya kan. Lagi nggak menakut-nakuti, balik lagi ke situ. Tapi semoga sih dengan obrolan kita berdua ini jauh lebih aware, apalagi Gen-Z di luar sana lebih paham lagi untuk mengetahui kebutuhan apa yang dia mau dapetin atau tujuan apa yang lo mau butuhin buat proteksi dari dini. Nah, episode kita di hari ini kita cukupkan untuk kali ini aja. Dan untuk kalian jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen juga dong. Betul, karena di deskripsi ada link untuk kalian bisa tanya-tanya. Segitu dulu. Gue nambahin satu ya. Boleh. Kita open buat discussion ya. Maksudnya siapa tahu ada yang punya punya pemikiran atau nggak pengetahuan lebih daripada kita. Kita terbuka kok untuk kita diskusi lewat komen. Iya, betul. Atau misalkan kita ngecek di IG kita bisa DM atau apapun. Betul. Jadi apa yang kita coba sampaikan itu cuma sebagai bahan diskusian aja antara kita. Betul. Jadi siapa tahu bisa jadi masukan atau enggak, siapa tahu bisa jadi relate dengan kalian lah untuk hari ini. Setuju. Jadi bukan cuma untuk komen di kolom komentar, tapi bisa komen untuk langsung DM di Instagram kita berdua. Oke, segitu dulu. See you. Bye bye.